Organized crime. Semua organisasi kejahatan adalah kejahatan terorganisir. Namun tidak semua kejahatan terorganisir merupakan organisasi kejahatan. Subjek hukum organized crimes. Pertama, dilakukan oleh kelompok orang, 2 penjabat publik, 3 organisasi kejahatan, 4 jaringan kejahatan. Kejahatan terorganisir yang ada di Indonesia salah satunya yaitu perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah transaksi jual beli terhadap manusia dengan disertai adanya ancaman dan kekerasan. Perkembangan perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia bukanlah asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional. Perdagangan manusia saat ini, sampai sekarang ini masih belum ditemukan titik permasalahannya di setiap negara. Perdagangan manusia di Indonesia mayoritas terjadi pada 1. Perempuan. Yang kedua, terjadi kepada anak-anak. Perdagangan manusia berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perbandingannya 70% per 30%. Pada 14 Februari 2020, terjadinya perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak. Korban perdagangan manusia sebanyak 11 orang dan telah ditempatkan di panti rehabilitasi. Dalam kasus ini, polisi telah meringkus 5 pelaku perdagangan orang, yaitu: yang pertama, tersangka MN sebagai penyedia korban. Yang kedua, tersangka kedua HS sebagai penyedia tamu. Kemudian tersangka DO sebagai penyedia transportasi. Tersangka HS dan AA sebagai penyedia pemakaran untuk pembayaran korban. Dalam kasus ini, muncikari menetapkan harga senilai 5 juta untuk 3 hari dan 10 juta untuk 10 hari. Para tersangka terjerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia. Dengan ancaman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, kemudian pidana denda paling sedikit 120 juta, paling banyak 160 juta. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang ada di Indonesia seperti: 1. Pekerja migran, orang yang bermigrasi di wilayah kelahiran ke tempat lain dan kemudian menetap dan bekerja dengan waktu yang sangat lama. Yang kedua, pernikahan pesanan merupakan pernikahan yang dipaksa oleh orang tua. Pernikahan ini merupakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan dan membawa ke wilayah asing. Faktor-faktor perdagangan manusia yang ada di Indonesia. 1. Adanya kemiskinan. Masalah ekonomi sangatlah mempengaruhi tindak kejahatan perdagangan manusia karena seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan informasi. Pendidikan dan informasi sangatlah bermanfaat untuk mencari pekerjaan sehingga mereka mendapatkan uang tanpa melakukan kejahatan. Yang ketiga, kurangnya kepedulian orang tua. Misalnya, anak yang kurang kasih sayang orang tua dan mencari perhatian di luar sehingga terjebak dalam kelompok kejahatan. Yang keempat, penegak hukum yang lemah di Indonesia. Jika penegak hukum lemah, maka kejahatan semakin meningkat setiap tahunnya. 5. Faktor budaya. Budaya memberikan kontribusi terjadinya perdagangan manusia. Yang pertama yaitu peran perempuan dalam keluarga. Perempuan seringkali mencari nafkah tambahan untuk kebutuhan hidup sehingga banyak bermigrasi untuk mendapatkan uang. 2. Kepatuhan anak terhadap orang tua yang membuat anak rentan terhadap perdagangan manusia seperti adanya kawin paksa. Mencegah perdagangan manusia di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat
melalui penyuluhan agama dan penyuluhan pemerintah. Yang kedua, kita bisa meningkatkan atau memperluas tenaga kerja. Jika lapangan kerja cukup, maka kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Yang ketiga, kita bisa memberikan pengetahuan dengan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Cara terakhir, berperan aktif untuk mencegah dengan melaporkan kasus perdagangan manusia ke pihak yang berwajib.